Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Happy Salwa Syafa Aulia dengan nomor induk mahasiswa 121010065. Bimbingan Konseling Islam 2B. Di sini saya akan menghafal beberapa surat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir. Ayat tentang ketuhanan dilihat dari segi rububiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Penjelasan Surat Al-Baqarah ayat 21. Ayat ini menjelaskan tentang keesaan serta ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hanya Allah lah yang telah memberikan nikmat kepada kita sebagai hambanya, maka kita diperintahkan untuk iman kepadanya. Selanjutnya, ayat tentang ketuhanan dilihat dari segi uluhiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Penjelasan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 163 yaitu, dan Tuhanmu yang patut menjadi sembahanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tiada bandingannya, baik dalam zat maupun sifatnya. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dialah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ketika mereka menuntut buktinya, maka turunlah ayat ini sebagai bukti. Selanjutnya, setelah kita ketahui ayat tentang ketuhanan, baik dilihat dari segi uluhiyah atau segi rububiyah, selanjutnya kita mengetahui ayat tentang alam semesta dan sunatullah. Selanjutnya, ayat tentang alam semesta dan sunatullah yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Penjelasan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 28 ini, yaitu ayat ini dapat menjadi bukti atas keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus atas kekuasaannya. Menurut ahli tafsir Ibnu Katsir yang mengutip dari Ibnu Abbas, tiap manusia di dunia ini bahkan bukan merupakan sesuatu apapun sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka. Karena telah kita ketahui bersama bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari segumpal darah, tetapi dari tanah liat juga. Nah, beda halnya seperti malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya. Masih mengenai ayat tentang alam semesta dan sunatullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Fath ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida lahu li sunnatillahi tabdila. Shadaqallahul azim.
yang artinya, demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. Quran Surat Al-Fat ayat 23. Penjelasan dari Quran Surat Al-Fat ayat 23 ini adalah demikianlah hukum Allah, yakni ketetapan Allah senantiasa menolong orang-orang yang beriman dan membinasakan orang-orang yang mendustakannya. Itu adalah kebinasaan yang telah berlaku sejak zaman dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. Ayat ini pun menegaskan bahwa memenangkan keimanan atas kekafiran dan menghapus yang batil dengan yang hak telah menjadi sunnah atau hukum Allah yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaannya, sejak dahulu sampai sekarang, dan untuk masa yang akan datang. Tidak ada satupun makhluk yang ada di dalam semesta ini yang dapat mengubah sunnahnya itu. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Selanjutnya, ayat tentang manusia terdapat dalam Quran Surat At-Tin ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Penjelasan pada Quran Surat At-Tin ayat 4 ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan tubuh yang tegak sehingga dapat memakan makanan dengan tangan, dan Allah menciptakannya dengan berbagai kemampuan. Di antaranya yaitu dapat memahami, berbicara, mengatur, dan berbuat baik sehingga memungkinkannya menjadi khalifah di muka bumi ini sebagaimana yang Allah telah kehendaki. Selanjutnya, Zubatun Tafsir min Fadil Qadir atau bisa disebut dengan Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyar menafsirkan, siapapun yang mentadaburi firman Allah ayat keempat surat At-Tin ini, dia tidak akan berani menghinakan manusia atau ciptaan Allah, dan tidak pula ia akan menghinakan setiap makhluk ciptaan Allah yang dipuji olehnya. Masih berkaitan mengenai ayat tentang manusia, Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Asy-Syams ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang artinya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Quran Surat Asy-Syams ayat 8. Penjelasan Quran Surat Asy-Syams ayat 8 bahwa dalam surat ini dijelaskan setelah menyempurnakan ciptaan jiwa itu, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Maksudnya yaitu jiwa manusia laksana wadah bagi nilai-nilai yang diembannya. Jiwa bisa menjadi baik atau buruk tergantung nilai mana yang manusia pilih dan aktualisasikan. Terakhir, Allah bersumpah dengan diri manusia yang telah Ia ciptakan dengan kondisi fisik dan psikis yang sempurna. Setelah menciptakannya secara sempurna, Allah memasukkan ke dalam diri manusia potensi jahat dan baik. Selanjutnya, ayat tentang waktu dan perencanaan terdapat dalam Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Penjelasan Quran Surat Al-Asr ayat 1-3 bahwasannya dalam surat ini dijelaskan Allah SWT bersumpah dengan masa yang terjadi di dalamnya bermacam-macam kejadian dan pengalaman yang menjadi bukti atas kekuasaan Allah yang mutlak, hikmahnya yang tinggi, dan ilmu yang sangat luas.
Perubahan-perubahan besar yang terjadi pada masa itu sendiri, seperti pergantian siang dengan malam yang terus-menerus, habisnya umur manusia, dan sebagainya, merupakan tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih mengenai ayat tentang waktu dan perencanaan, sekarang terdapat dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Penjelasan dari Quran Surat Al-Mulk ayat 2 ini, para ulama mengatakan bahwa kematian itu diciptakan sebagaimana kehidupan diciptakan. Maksudnya, kematian bukanlah amrun aduni, sesuatu yang tidak ada, tetapi amrun wujudi, sesuatu yang ada. Jika saat kematian itu telah tiba, tidak ada sesuatu apapun yang dapat mempercepat atau memperlambatnya sekejap pun. Demikian pula, keadaan makhluk yang akan mati, tidak ada sesuatu pun yang dapat mengubahnya dari telah ditentukannya. Saya di sini akan memberikan contoh. Misalkan, kita itu nggak tahu kita mati dalam keadaan apa. Bisa saja kita lagi mandi, bisa kita lagi ke pasar, atau kita lagi sekolah. Gak mungkin kan, contohnya kita lagi sekolah nih, lagi belajar, terus misalkan kematian itu datang kepada kita, malaikat yang mencabut nyawa itu telah datang nih kepada kita, terus kita kayak, malaikat sebentar aku belum beres belajarnya. Nah, kita itu tidak bisa meminta untuk ditangguhkan sebentar juga. Pada saat kata Allah, malaikat si A nih suruh mati sekarang, maka harus langsung mati sekarang, gak bisa kayak dinanti dulu, meskipun sedetik ataupun semenit, seperti itu. Selanjutnya, mengenai ayat bimbingan dan konseling. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 284, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan Dia mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. Selanjutnya, penjelasan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 284, yaitu Allah mengetahui itu semua dan akan meminta pertanggungjawaban manusia, sebab kekuasaannya meliputi seluruh jagat raya. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang akan mengatur dan mengelola semua itu. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu dan akan memberikan balasan yang setimpal. Dia akan mengampuni siapa yang Dia kehendaki sesuai dengan sikap dan kehendak hambanya, yaitu yang menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan, dan memohon ampunan. Atau Dia pun akan mengampuni walau tanpa permohonan ampunan. Dan Allah akan mengazab siapa yang Dia kehendaki sesuai sikap hambanya yang selalu melakukan dosa dan maksiat. Pilihan berada di tangan manusia. Siapa yang mau diampuni, maka lakukanlah apa yang ditetapkan Allah guna meraih ampunannya. Dan barang siapa yang ingin diazab oleh Allah, maka lakukanlah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Masih tentang ayat yang berhubungan dengan bimbingan konseling, kini terdapat dalam Quran Surat Al-Jin ayat 2.
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi ilar rusydi fa'amanna bih walan nusyrika birabbina ahada. Yang artinya yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Quran Surat Al-Jin ayat 2. Penjelasan dalam Quran Surat Al-Jin ayat 2 ini yaitu merupakan pedoman dan petunjuk untuk memperoleh kebenaran. Jadi sangat dianjurkan kepada setiap muslim untuk membaca, kemudian menghayati, serta mengamalkan ajaran Al-Quran. Dengan demikian jiwanya akan terbimbing ke jalan kebenaran. Quran Surat Al-Jin ayat 2. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Sekian hafalan beberapa surat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.